Kita ke informasi lain, pemirsa, hari kedua pemberlakuan STRP bagi pengguna layanan transportasi umum, ternyata masih banyak penumpang yang belum tahu. Di antaranya para penumpang di halte bus Transjakarta, Terminal Bus Kalideres, Jakarta. Satu persatu penumpang moda transportasi bus Transjakarta diperiksa petugas terlebih dahulu. Mereka diperiksa sebelum memasuki shelter halte bus Transjakarta yang berada di dalam kawasan Terminal Bus Kalideres. Para penumpang bus Transjakarta ini diperiksa kelengkapan surat perjalanan untuk masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta. Transjakarta hanya melayani pekerja di sektor esensial dan kritikal, di mana para penumpang wajib menunjukkan STRP. Kendati demikian, masih saja banyak para pengguna jasa moda transportasi Transjakarta yang belum mengetahui peraturan dari pemerintah. Tahu Pak. Kenapa belum tahu? Karena gimana ya Pak? Kita mikirnya pokoknya kerja, nyari uang. Oh gitu. Nah, kan bisa melalui online. Ya gimana ya, emang nggak fokus di situ sih Pak. Belum tahu ya, Belum tahu. Kenapa belum tahu? karena aku baru naik masa ini dan kebijakannya juga aku nggak tahu, jadi aku baru pertama kali jadi nggak tahu. Kan bisa melalui online, Bu. Saya kurang update ya, jadi kurang tahu. Kendati demikian, para penumpang bus Transjakarta yang belum memiliki STRP tersebut pada hari ini masih diperkenankan melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sore ini sosialisasi STRP masih dilakukan di halte Transjakarta, salah satunya di halte Harmoni Jakarta, dan untuk mengetahui suasana sosialisasi STRP sudah ada Lineke Utsiki. Lineke, apakah masih ada penumpang yang belum tahu mengenai pemberlakuan STRP? Stefani dan juga pemirsa, di hari kedua sosialisasi STRP di halte busway Harmoni Jakarta Pusat ini masih cukup banyak para calon penumpang yang tidak mengetahui mengenai aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan ini. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh para petugas gabungan. Tepat di pintu masuk sebelum dapat menggunakan jasa Transjakarta ataupun busway ini, para petugas gabungan seperti dari Dishub maupun Transjakarta ini akan membagi para calon penumpang ke dalam dua lajur begitu untuk mempercepat dan mempermudah sosialisasi sekaligus juga untuk mempermudah validasi. Meskipun hari ini masih sosialisasi, tetapi pengecekan juga dilakukan oleh para petugas dengan cara menanyakan kemana tujuan dari para penumpang sekaligus memberikan informasi tentang kewajiban STRP yang akan dimulai diberlakukan secara resmi esok tepatnya di tanggal 14 Juli 2021. Dan kalau kita lihat sebenarnya cukup banyak ini para calon penumpang yang sudah membawa dokumen-dokumen yang diwajibkan sesuai dengan yang tertera di surat edaran Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2021. Dan langsung saja saya akan mencoba mengajak berbincang salah satu penumpang yang ada di sini. Selamat sore, Mas. Namanya siapa kalau saya boleh? Khalil. Siapa? Khalil. Mas, kalau misalkan saya boleh tahu nih Mas, Ya. Mas sudah tahu belum ada ketentuan berkenaan dengan aturan STRP ini? Udah tahu. Sudah tahu ya? Iya. Dari Mas sendiri ini membawa surat STRP atau surat tugas dari kantor? Masih surat tugas. Iya, masih surat tugas saya. Kalau dari Mas sendiri keberatan nggak sih Mas atau kesulitan nggak sih untuk akses STRP sendiri? Karena yang diwajibkan di Transjakarta ini besok harus wajibnya STRP. Ya. Tadi pagi saya udah coba beberapa kali untuk bikin STRP, tetapi belum bisa, masih login terus. Sampai siang saya coba tetap belum bisa. Itu sih yang berat sih. Udah coba beberapa kali tapi belum bisa akses saya itu untuk STRP-nya. Berarti kendalanya dari STRP-nya ya Mas ya? Tapi sejauh ini Mas setuju ya Mas ya? Iya. Iya sih, masih setuju. Cuma ya masih kendalanya itu masih login, tetap login. Saya belum bisa akses gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Sehat selalu, hati-hati di perjalanan ya Mas. Dan pemirsa, sebenarnya ada salah satu kebijakan juga yang kami soroti adalah untuk di PT Transjakarta ini berbeda dengan PT KAI, CCI, MRT maupun LRT. Karena di PT Transjakarta ini wajib untuk menunjukkan STRP bukan surat tugas begitu. Hanya dikecualikan bagi para nakes dan juga instansi pemerintahan. Kembali ke Stefani. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari halte bus Transjakarta Harmoni. Selamat bertugas kembali.